saudara membacanya, saudara dengar apa yang saudara baca. Yeremia pasal 4 ayat 1, ayat 4 lompat ke ayat yang ke-22. Sudah dapat? Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Bapa Yahweh, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Sunatlah dirimu bagi Bapa Yahweh, dan jauhkanlah kulingkatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai orang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya di pagi hari yang ini tentang umat Israel yang Tuhan mintakan untuk kembali berbalik untuk memuliakan Bapa Yahweh. Bapa berkata, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Ada umat Tuhan yang masih diliputi dengan kehidupan, ya, umat Israel ini dihidupkan dengan penyembahan kepada dewa-dewa, ya. Dikatakan supaya mereka menjauhkan diri dari dewa-dewa. Ya, saya pernah belajar dalam pelajaran di teologi, ya, bagaimana sejarah perjalanan orang Israel, bagaimana jatuh bangunnya mereka, bagaimana keras tengkuknya mereka, bagaimana kedegilan hati mereka. Dan di sekitar timur tengah sana ada sekitar 360 dewa-dewa. Itu sebab dikatakan dewa-dewa. Ya, salah satu yang tertulis dewa Kamus, dewa Dagon, dewa Storet, dewa, ya banyak dewa-dewa di sana. Ya, itu sebabnya Tuhan katakan supaya engkau menjauhkan dewa-dewamu. Tapi di zaman sekarang dewa-dewa itu sudah yang kasih berhala-berhala, bukan lagi berbentuk patung-patung, tapi umat Kristiani, umat Nasrani atau Netsarim, mereka mendirikan dalam hidupnya ada dewa-dewa. Ada tempat dia bergantung yang keluar dari jalurnya Tuhan. Ada tempat pengharapan, ada yang dibanggakan, ada yang dimuliakan di luar kehendak Bapa Yahweh. Kehidupan di zaman modern ini, ya, walaupun disebut dengan high technology, teknologi yang tinggi, tetapi bukan saja teknologi yang tinggi, tetapi ilmu perdukunan, ilmu sihir, ilmu jampi-jampi itu masuk dalam kehidupan umat Kristiani. Dari orang awam bahkan sampai tingkat yang sudah mempelajari teologi masih tersusupi dengan kuasa kegelapan, dewa-dewa, berhala-berhala dalam kehidupan mereka. Tapi saudara kasih, mengapa kita harus dengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, pada bangsa Yehuda. Ya, kalau kita belajarin bagaimana sejarah bangsa Israel, mengerikan. Tidak ada bangsa di dunia ini, saudara yang kasih, di seluruh dunia yang dihajar Tuhan dengan begitu dahsyat. Karena apa? Karena kedegilan hati mereka. Padahal Tuhan sudah tetapkan mereka menjadi umat pilihan. Tidak ada satu bangsa yang masuk ke dalam kamp gas di Auschwitz yang totalnya lebih kurang 6 juta orang. Mukanya Tuhan tidak ada sedahsyat yang terjadi kepada bangsa Israel. Saya melihat sangat ngeri kalau saya pelajari bagaimana sejarah mereka. Ketika saya berada di Israel, saya masuk kepada
museum mereka. Museumnya itu ditata sedemikian rupa, dibiayai dengan sedemikian besar, dan kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel yang berada di pembuangan, berada di Camp Auschwitz, di tempat mereka mati karena dimasukin dengan gas, dan di sana masih ada sepatu-sepatu mereka, tas-tas mereka, semua masih ada lengkap. Bahkan kereta api yang membawa mereka ada di museum itu, saudara kasih. Sangat mengerikan. Tuhan murka. Dikatakan ayat yang keempat, sunatlah dirimu bagi Tuhan Yahweh dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api. Tuhan berpesan, dikatakan, sunatlah dirimu bagi Bapa Yahweh dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Betapa kadang-kadang hati ini begitu keras, tidak tunduk kepada Torah Bapa, pengajaran Bapa. Itu sebabnya Tuhan mengatakan dengan kalimat yang begitu marah, ini umatku begitu tolol. Padahal Bapa menawarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang manis untuk masuk dalam rancangan. Rancangan Bapa Yahweh adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kebinasaan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tapi umatnya Israel tetap keras tengkuk. Hari ini kita membaca bagaimana hatinya Tuhan. Dalam Yesaya 33 ayat 11 Bapa berkata, aku tidak menginginkan umat itu binasa, tapi satu yang aku inginkan, mereka kembali bertobat dan diselamatkan. Saudara yang kekasih, Tuhan menginginkan umat Yehuda, bangsa Israel, untuk mereka bertobat. Bertobat untuk mereka memuliakan Bapa Yahweh. Bertobat untuk mereka membangun dirinya sebagai bait Tuhan, sebagai juru bicaranya Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai orang-orang yang akan mempermuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa menginginkan umat Yehuda dan bangsa Israel, mereka supaya berbalik. Kembalilah engkau kepadaku. Bapa Yahweh menawarkan kepada bangsa Israel. Hari ini Tuhan menawarkan hal yang sama kepada kita. Untuk kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melepaskan semua ikatan-ikatan yang membawa kita jauh dari kehendak Bapa. Kita harus memberikan pikiran untuk sentral kepada Bapa. Di Ulangan pasal 10 ayat 20 dan 21 Bapa menginginkan dia menjadi sentral, menjadi epicentrum, menjadi pokok pujian dan penyembahan kita. Itu yang Bapa inginkan. Saya ketika baca ayat ini, saya bilang, Tuhan, sampai Engkau berkata tolol, tidak mengenal Bapa itu dikatakan umat yang tolol. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, jangan kau menjadi umat yang tolol, yang bodoh. Tapi tetap bangsa Israel ini tidak peduli. Ya. Sehingga mereka mengalami murkanya Tuhan. Kita tidak mau murka Tuhan. Murka yang terjadi kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, kena kepada kita. Kita mau menjadi anak yang taat. Anak yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Anak yang mau dipimpin, dibimbing untuk masuk dalam rencana Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anaknya yang berharga, umat tebusan. Kita sudah dibayar lunas dengan pengorbanan Yesua. Bapa memberikan anaknya Yesua kepada saudara dan saya, supaya tegak, supaya saudara bisa berdiri menyatakan kemuliaan dan kebesaran Bapa Yahweh. Kalau Yesua dikorbankan, menjadi korban yang sempurna.
Tujuannya adalah supaya saudara dan saya memiliki hati yang tunduk, hati yang taat kepada Bapa Yahweh. Tidak boleh ada satu perilaku kita, sikap kita yang keluar dari konteks kehendak Bapa Yahweh. Bapa tidak menginginkan saudara dan saya mempercayai sesuatu di luar dari konteks Torah, isi hati Bapa Yahweh. Bapa Yahweh ingin saudara mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita diajak Tuhan supaya bisa lebih dekat lagi. Sebagaimana Enok bergaul karib sampai kitab suci mencatat bergaul karib. Tempat dia berbicara, berdialog, berbincang-bincang, menyampaikan isi hatinya. Dia tidak keluar dari konteks, dia tidak keluar dari kehendak Bapa Yahweh. Apa yang kita pegang hari ini adalah kebenaran yang hakiki. Tidak boleh keluar dari konteks kebenaran itu. Ya, di Ulangan pasal 4 ayat 2 Tuhan sudah berfirman, tidak boleh ketetapan Bapa ada yang ditukang-tukangin, ada yang ditambah-tambahin, ada yang dikurangin, tidak boleh. Tidak ada boleh pengajaran di bait Tuhan, ada pengajaran yang menyimpang. Bait Tuhan itu saudara, saya, ya. Bait Tuhan itu, kalau dulu Tuhan mengizinkan Salomo membangun bait Tuhan, tetapi karena umat Israel menajiskan, kehendak Bapa dilanggar, mereka pakai nama Bapa, tapi hidupnya mereka berperilaku menyakitkan hati Tuhan. Alkitab mencatat umat itu membelakangi Bapa. Dan Bapa berkata, karena engkau menajiskan, maka aku sekalian akan memporak-porandakan semua, menajiskan semua. Maka Tuhan membiarkan semua dihancurkan. Tinggallah puing-puing. Saudara yang kekasih, hari ini bait Tuhan itu adalah tubuh kita. Saudara harus pelihara dengan baik. Isi tubuhmu, isi hatimu, isi pikiranmu dengan dawar Tuhan. Di Ulangan pasal 4 ayat 2. Torah Bapa yang masuk dalam bait Tuhan, yang dalam hatimu adalah kehendak Bapa yang kekal. Saudara dan saya harus makan dari dawar Tuhan. Kesukaan saudara dan saya adalah melakukan kehendak Bapa. Kita baca dalam Yohanes 4. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 34, kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Halo? Sudah dapat? Oke. Yohanes 4 ayat 34. Ya. Yohanes 4 ayat 34. Kita akan baca 1, 2, 3. Kata Yesua kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesua berkata, makanannya adalah melakukan kehendak Bapa Yahweh. Bapa yang mengutusnya memberikan ketetapan perintah untuk dikerjakan oleh Yesua. Bapa
mau membawa saudara dan saya untuk meneladani, bersikap seperti apa yang Yesus kerjakan, Yesus lakukan. Biarlah makanan kita, rezeki kita, aktivitas kita itu adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau saudara memberikan pikiran, hati, dan semua apa yang kita kerjakan untuk Bapa, maka saya percaya ketika Bapa dipermuliakan, saudara juga pasti akan tidak dibiarkan Tuhan. Bapa akan mempermuliakan, sebab Bapa tidak mau dipiutangi. Apa yang diperbuat anaknya, Bapa senantiasa memperhatikan dan akan membalas dengan kebaikan-kebaikan yang dari Samaim. Tuhan ingin saudara lebih dekat. Tuhan ingin bahwa Bapa itu menjadi sentral pokok pujian. Tuhan inginkan saudara melakukan aktivitas sehari-hari didasarkan kepada Torah Bapa, kebenaran. Ya, jadi jangan saudara buat aktivitas. Saya lihat orang sekarang cerita ke saya aktivitasnya bahkan sampai tengah malam. Aktivitasnya bukan Torah Bapa yang dia makan, tetapi sudah menyimpang untuk dia mendapatkan kekayaan dunia. Dia mendapatkan sesuatu untuk memuaskan hawa nafsunya. Padahal anak Tuhan, mereka harus tinggalkan semua itu. Mereka harus melepaskan diri dari keinginan-keinginan daging. Kita harus menyalibkan tubuh kita. Keinginan, segala keinginan itu, saudara yang kasih. Saudara harus bisa Roh Kudus mengendalikan tubuh kita, mengendalikan semua keinginan kita, supaya tidak keluar dari kehendak Bapa. Ya, jadi Roh Kudus harus pegang peranan penting dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan bahwa kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam tubuh kita. Ya, saya mengajak saudara untuk bagaimana kehendak Tuhan untuk kita bersikap setiap hari. Ya, kita datang menyembah, memuliakan Bapa, itu adalah kehendak Bapa Yahweh. Dan Tuhan mau bahwa saudara dan saya dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita, kita mau melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Coba kita baca dalam Keluaran 40. Keluaran 40 ayat 30. Kita baca dari ayat 30 sampai yang ke-32 ya. Keluaran 40. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Mose dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Bapa Yahweh kepada Mose. Saudara yang kekasih, saya mau ngasih tahu kepada saudara, menghadap Tuhan itu memberikan hati yang serius. Menghadap Tuhan itu perlu mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan katakan, sampai kita memasuk menghadap Tuhan, itu harus mencuci tangan dan kaki. Kalau saudara melihat saudara kita, teman kita di sebelah, di seberang, di Bayut Kedar, setiap kali mereka menghadap Tuhan, mereka membasuh kaki dan tangannya. Itu diambil dari mana? Dari Torah, saudara kasih.
Ya, karena apa? Mereka meniru. Ya, saya nggak perlu membahas bagaimana nabi yang mereka agung-agungkan menyontek, bagaimana dia bisa mendengar, bagaimana dia belajar dari pamannya. Ya, tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Bapa ingin saudara dan saya memiliki tubuh yang sehat. Bapa mengatakan bait itu bukan lagi gedung. Ketika umat Israel, bangsa Israel menajiskan perintah Bapa, nama Bapa dinajiskan, mereka pakai nama Bapa, tetapi yang disembah yang lain, mereka memberhalakan yang lain, maka Bapa hancurkan. Ya, maka baik Tuhan ketika sekarang umat di seluruh dunia datang ke Yerusalem, ke tembok ratapan, itu adalah bekas puing-puing bait Salomo yang dihancurkan. Karena apa? Mereka pakai nama Bapa, tetapi kehidupan mereka, perilaku mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, kita semua, kita belajar untuk menata diri kita, untuk membawa pribadi kita masing-masing untuk menghadap Tuhan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mencuci tangan ada maksud Tuhan di situ. Karena Bapa menginginkan ketika anaknya itu menjadi anak yang menurut, maka mereka menjadi anak yang sehat. Kalau saudara pergi ke rumah sakit, saudara akan melihat di situ ada tulisan-tulisan supaya membersihkan tangan dulu. Kalau saudara masuk mau ke peraduan, mau beristirahat tidur, saudara mencuci tangan, mencuci kaki, supaya bersih dan saudara sehat. Jadi dengan mengikuti aturan Bapa, saudara akan memiliki tubuh yang sehat. Ketika saudara makan, saudara cuci tangan, sebelum saudara berdoa, supaya saudara sehat, tubuh saudara sehat. Orang yang memelihara bait Tuhan, yang memelihara rumah Tuhan, itu akan diberkati Tuhan. Tapi kalau orang tidak peduli, ya, dia sesuka hatinya melanggar, maka tidak heran akan masuk virus, masuk penyakit, masuk segala macam. Jadi kalau Tuhan sudah buat aturan, tujuannya adalah supaya kita diberkati dalam kehidupan kita. Ya, itu tujuan Tuhan. Jadi ketika menghadap Tuhan, saudara, cucilah tanganmu, cucilah kakimu. Itu kehendak Bapa. Ketika menghadap Tuhan, lepas kasutmu. Ya. Jadi kalau saudara percaya kepada Bapa Yahweh, saudara melepaskan kasut saudara, ya, setelah mencuci tangan, cuci kaki, kita juga melepas kasut kita. Kita baca dulu dalam Yosua pasal 5 ayat 15. Yosua pasal 5 ayat 15. Yosua 5 ayat 15. Sudah dapat? Ya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan panglima bala tentara Bapa Yahweh itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara yang kekasih, Syabat adalah di mana Bapa ada hadir di bait Tuhan, di rumah Tuhan, di mana orang berhimpun di hari di mana Bapa ingin memberkati. Bapa open house, Bapa hadir. Di mana ada Bapa hadir, di situ ada kekudusan. Hati kita memiliki iman bahwa tempat di mana kita beribadah, di tempat di mana kita menghadap Tuhan, di mana kita menghadirkan Tuhan, itu adalah tempat yang kudus. Terima kasih buat saudara-saudara yang melepaskan kasut kakinya di luar. Ya. Kalau saudara mengimanin bahwa Tuhan ada hadir bersama kita,
saudara akan lepaskan kasut saudara. Karena Tuhan akan berkenan berbicara kepada saudara. Kenapa? Itu kehendak Bapa. Coba kita baca juga dalam Keluaran 3 ayat 5. Kita mau tinggalkan semua hal-hal yang tidak cocok dengan hatinya Bapa. Keluaran 3 ayat 5. Ya, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi di mana Bapa Yahweh ada hadir, di situ tempat yang kudus. Di mana Bapa Yahweh berbicara, di situ tempat yang kudus. Di mana Bapa Yahweh mengundang kita di hari Sabat, di situ tempat yang kudus. Supaya kita berperilaku seturut dengan prosedur yang Tuhan ajarkan. Jangan pernah berkata di hatimu, Bapa, itu tidak penting bagiku. Jangan pernah di hatimu, oh itu masalah sepele Tuhan, sebenarnya nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Jangan pernah di hati kita berkata, Bapa, kalau itu tidak masuk dalam hitungan saya, tidak masuk di akal saya, nggak perlu saya kerjakan. Yang Tuhan mau saudara mengikut seperti apa yang Yesua ajarkan. Yesua mengajarkan supaya kita tunduk kepada Bapa. Karena Yesua adalah anak yang taat. Dia tidak pernah mau melanggar ketetapan Bapa. Ya. Dia selalu melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 48 sampai 50. Ayat 48 sampai 50. Yohanes 12 ayat 48 sampai 50. Sudah dapat? Oke, puji Tuhan. Kita akan baca apa yang Tuhan inginkan. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Perhatikan baik-baik ini perkataan Yesus. Aku dikatakan diperintahkan Bapa. Ada perintah Bapa yang turun kepada Yesua untuk disampaikan kepada saudara dan saya bahwa aturan-aturan prosedur ketetapan undang-undang Bapa adalah untuk kehidupan yang kekal. Jadi apa yang Yesus ajarkan yang dikatakan menjadi hukum yang utama dan terutama, wehata et aviyahwe loheka, upakol fafaka, upakol nafseka, upakol sekleka, upakol medeka, itu adalah perintah yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Jadi mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan akal budi,
itu diperlukan kesungguhan hati, diperlukan persiapan hati, persiapan tubuh kita sebagai bait Tuhan. Jangan pernah di hatimu perintah Bapa itu usang. Jangan pernah dikatakan dalam hatimu bahwa Torah itu memperbesar dosa. Saudara harus tunduk kepada Torah Bapa. Kalau saudara tunduk kepada Torah Bapa, saudara akan lakukan apa yang Yesus ajarkan. Sebab Yesus berkata, aku diperintahkan Bapa menyampaikannya, dan itu bukan dari diriku. Itu dari Bapa Sang Pencipta. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Makananku. Makanan itu bicara rezeki. Rezekiku adalah melakukan kehendak Bapakku. Jadi kalau perintah-perintah Yesus itu menjadi makanan, itu pasti menjadi kesukaan. Jadi ketika anak Tuhan mau bertemu dengan Bapa, itu sesuatu yang wow, sesuatu yang kita perlu persiapkan hati dan diri kita, karena itu sesuatu yang luar biasa. Karena tidak ada makanan yang sempurna selain daripada dabar Bapa Yahweh. Dabar Tuhan itu menguduskan, menghidupkan, memulihkan, memuliakan, dan memberkati kita untuk masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Saudaraku, perkataan Tuhan itu sangat agung dan mulia. Ya. Jadi jangan ada yang kita tambahin dan jangan ada yang dikurangi. Saya sudah ingatkan tadi di Ulangan pasal 4 ayat 2. Tidak boleh ada yang ditambahin, tidak ada yang boleh dikurangi. Jadi kalau saudara datang membawa dirimu sebagai bait Tuhan di mana Tuhan hadir, persiapkanlah dirimu dengan baik. Ya, menghadap Tuhan. Yesus berkata, kalau engkau datang kepada Bapakku, masuk engkau dalam kamar berhadapan dengan Bapa, tapi bersihkanlah hatimu, dirimu, tubuhmu, persiapkan. Ya, supaya Tuhan berkenan. Lalu kita yang menghadap Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita harus sujud, menyembah. Ya, coba kita baca dalam Mazmur pasal 5 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Mazmur 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait Tuhan yang kudus dengan takut akan Engkau. Saya berharap semua yang hadir di tempat ini sudah melakukan ini. Apa ada yang tidak mengerti arti sujud? Ada yang enggak ngerti? Saya berharap semua mengerti ya, apa arti sujud. Jadi kalau saudara melihat orang Kedar, Nebayot sujud, itu adalah perintah Bapa. Sayangnya dia sujud kepada ilah asing, karena sudah diganti. Tapi saudara dan saya, kita sujud menyembah Bapa Sang Pencipta yang bernama Yahweh. Ya, saudara mempersiapkan dirimu, hatimu untuk sujud menyembah Bapa Yahweh. Kita baca lagi, saudara kasih, dalam 1 Raja-Raja 18 ayat ke-39. Ini peristiwa yang dahsyat terjadi. Bahwa mengadakan perkara spektakuler oleh Nabi Elia. Sudah dapat? Oke, puji nama Tuhan. Kita akan baca demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujud
Bapa Yahweh, dialah Tuhan. Bapa Yahweh, dialah Tuhan. Dikatakan seluruh ayat apa? Sujud. Jadi saudara yang kekasih, sujud kepada Bapa itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang mengakui kebesaran Bapa Yahweh. Kalau saudara tidak mau mengakui kebesaran Bapa yang memberi engkau nafas, yang memberi engkau rezeki, memberi engkau makanan, memberikan tubuhmu yang sehat, berarti kita tidak tahu bersyukur. Tapi rakyat ini melihat bagaimana Tuhan itu hebat, dahsyat, dan mereka sujud. Coba kita baca lagi kembali kepada Mazmur 97, 90. Ayat 7 sampai 9. Kemudian saudara dan saya mau dijadikan Tuhan lebih indah dalam pandangan Tuhan, menjadi kesukaan hatinya. Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Berilah kepada Bapa Yahweh kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Bapa Yahweh dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Amin. Apa Tuhan katakan? Sujud. Terus dikatakan berilah kemuliaan, berilah kepada Bapa Yahweh kemuliaan namanya. Ini maksudnya apa? Berilah kemuliaan, berilah kepada Bapa Yahweh kemuliaan namanya. Artinya saudara memperdengarkan di hadapan Bapa Yahweh bahwa namanya itu agung dan mulia dan perkasa dan maha kudus. Ada mazmur, ada pujian, ada kemuliaan, keagungan yang kita angkat di hadapannya. Jadi kalau saudara tidak mau mengangkat namanya yang sudah tertulis begitu banyak dalam kitab suci, ada lebih kurang 6.800. Mungkin saudara berpikir itu hanya untuk dilihatin atau dipelototin, saudara bersalah besar. Tapi nama itu untuk dapat dikatakan, berilah kepada Bapa Yahweh kemuliaan namanya. Saya bersyukur Bapa Yahweh begitu baik. Dia dahsyat dan luar biasa. Ada saja yang menghibur saya. Ketika di Israel, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan daftar Tuhan di perahu ketika kami mau menyeberang Danau Galilea. Di situ ada tour leadernya dari orang Israel, orang yang tour leader dari Israel. Ketika saya sudah khotbah dan ketika kita selesai dari khotbah di perahu, kita masuk ke Sungai Jordan untuk melihat baptisan orang supaya dibaptis di Sungai Jordan. Ya, dan dibaptislah di Sungai Jordan banyak dari seluruh dunia datang. Segala bangsa saya melihat ada yang hitam, ada yang putih dan segala macam bentuk manusia berupa-rupa. Saya lihat nih, waduh fisiknya berbeda-beda semua. Ada yang tinggi besar, ada yang kecil, ada yang apa. Tapi di mata Bapa indah semua. Ya, manusia bisa melihat berbagai-bagai macam. Tapi di mata Bapa mereka yang menyerahkan dirinya kepada Bapa Yahweh itu indah dan pemandangan Tuhan. Maka mereka dibaptislah, mereka dicelupkan dalam air. Jadi dibaptis dengan baptisan yang diajarkan oleh Yesus. Ketika saya duduk dengan tour leadernya, dia bilang, Bapak, saya mau berbicara kepada Bapak.
Ini torleader dari orang Israel ini jago-jago bahasa. Ya, mereka bisa menguasai, mereka sampai 8 bahasa. Bayangkan, jadi dia berbahasa Indonesia. Dia bilang kepada saya dengar, mereka menyebut kalau pendeta itu abuna, ya bahasa, karena di bahasa sana sudah bahasanya disebut abuna, pendeta. Saya hanya 1 menit saya dengar abuna, pendeta. Dia bilang berbicara, saya lihat Bapak Pendeta Abuna ini berbeda. Saya bilang, berbeda di mana? Dia bilang, saya melihat Pendeta Abuna ini menyampaikan isi hati Tuhan, bukan cari duit. Hah? Kaget saya. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih Bapak. Kau bisa saja Tuhan menghibur aku di negeri Israel ini. Hanya 1 menit dia bilang dengar khotbah saya, padahal dia ngikutin khotbah saya itu setengah jam. Begitu 1 menit saja, gitu bahasanya. Baru 1 menit. Dia bilang, Abuna Pendeta bicara ini kehendak Tuhan, bukan untuk cari duit, tapi cinta jiwa. Saya bilang, Tuhan terima kasih buat penghiburanmu. Jauh-jauh saya dihibur oleh orang Israel di sana. Ya, sudah yang kasih, Tuhan bilang, kalau engkau memuliakan Bapa, engkau juga akan dipermuliakan. Itu janji Tuhan. Bahkan janji Tuhan dikatakan apa? Engkau akan didudukkan dengan para bangsawan. Itu janji Tuhan. Tapi saya tidak mau saudara salah motivasi. Saya tidak mau saudara menjadi itu yang incaran saudara. Itu jadi salah besar. Ya, yang saudara perlu jadilah anak yang taat. Jadilah anak yang menghormati titah Bapa. Titah Bapa tidak pernah usang. Ya, sahabat yang lalu saya sudah katakan bahwa kasih itu adalah Torah, itu adalah di dalam kandungan intinya, protonnya adalah kasih. Jadi kalau ada nanti pendeta yang ngajarin saudara bahwa kasih karunia itu hanya ada setelah Yesus, itu salah total, salah besar. Ya, Bapa sejak awal manusia jatuh dalam dosa, dia sudah memberikan kasih karunia. Ada domba yang tersembelih. Ya. Jadi Bapa menginginkan saudara pelihara tubuh. Di Roma pasal 12 ayat 1-2, jaga tubuh kita. Persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan kudus, yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Jangan bermain-main dengan dosa. Ya. Jangan bermain-main. Saudara harus bisa kendalikan diri, kendalikan pikiran. Ya. Dimanapun saudara, Tuhan katakan orang yang bisa menjaga, menguasai dirinya, menjaga hatinya, Tuhan bilang apa di Amsal? Mereka seorang yang melebihi pahlawan. Ya. Jadi belajar untuk tetap menjaga, mengendalikan diri. Jadi kalau saudara memiliki apapun, jangan jadi berhala. Segala apa yang kau miliki, biarlah itu untuk kemuliaan Bapa. Dan Yesua itu patron. Yesua itu adalah teladan yang sempurna, ya, yang digugu dan ditiru. Dia taat kepada Bapaknya sampai mati. Di saat penderitaannya klimaks, yang keringatnya keluar bagikan butiran darah, apa dia Yesua bilang apa? Bapa, kalau boleh lewatkanlah cawan ini, penderitaan ini. Tapi apa dia bilang? Bukan kehendakku, jadilah kehendakmu. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu, apapun yang saudara alami, jangan sampai berdosa kepada Bapa. Ya, selalu saudara katakan, jadilah kehendakmu Bapa. Ya. Saudara yang kasih Tuhan ingin membawa kita terus untuk masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Ya, kita akan membuka Alkitab kita kemana Tuhan mau bawa kita untuk masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Kita buka dalam Lukas pasal 14
ayat yang ke-33. Mengikut Tuhan perlu penyalipan diri, ya. Kita harus melepaskan semua apa yang menjadi kadang-kadang yang menjadi tuan di dalam hidup kita, sehingga kadang-kadang Bapa itu dinomorduakan. Lukas pasal 14 ayat 33. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Wah, waktu saya baca ini, Tuhan, ini bisa banyak orang gak ngerti, ini bisa banyak salah paham ini. Tapi Tuhan katakan, sampaikan kebenaran yang aku inginkan. Apa maksudnya ayat ini? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Di kitab suci dikisahkan bagaimana seorang kaya, bahkan digambarkan lebih murah, lebih mudah, onta masuk dalam lubang jarum, dan seorang kaya yang memiliki harta, Tuhan katakan sangat sulit. Kenapa? Karena berhalanya itu adalah hartanya. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan untuk menjadi orang yang diberkati Bapa Yahweh, jangan sampai berkat itu menjadi salah arah. Jangan sampai mobilmu yang kau pakai, yang diberikan Tuhan, motormu yang kau pakai, apapun yang kau miliki, itu bukan untuk kemuliaan Bapa Yahweh, tetapi larinya kemana-mana di hari Sabat. Tapi apa yang Tuhan berikan kepadamu, biarlah semua itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Bapak berbicara kepada Salomo, berbicara kepada umat Tuhan, Tuhan katakan, permuliakan Bapa Yahweh dengan hartamu. Ini berbicara dikatakan, lepaskanlah. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu berbicara tentang apapun yang kita punya, kita miliki, kita harus bisa berkata dengan segenap hati kita, itu adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan artinya apa? Artinya Bapa punya otoritas di situ, punya kendali. Ketika Roh Kudus bicara, lakukan anakku dengan hartamu, demikian lakukan. Dan orang yang memiliki harta, ketika dia melihat orang yang susah, orang yang membutuhkan pertolongan, dikatakan kitab suci apa mengatakan? Amsal dikatakan dia memiutang itu Tuhan. Dia membuat Tuhan berhutang kepada dia. Lalu Tuhan ngambil tindakan apa? Tuhan akan membalaskannya dengan kasih sayangnya. Dipeliharalah tubuhnya dengan sehat, diberkatilah keturunannya, diberikanlah dia umur yang panjang, tapi tidak dengan kesusahan-kesusahan. Kalaupun ada masalah, dia akan tampil sebagai pemenang. Ya saudara yang kekasih, Bapak itu sangat baik. Saya berkali-kali sampaikan kepada jemaat, kalau seorang ibu sangat baik kepada putra-putrinya, seorang ayah bela mati-matian supaya anaknya bisa berhasil menjadi anak yang sukses, bahkan dia rindukan anaknya menjadi orang yang bisa terkenal, terberkati. Tapi firman Tuhan bilang, aku lebih daripada seorang ibu, daripada seorang ayah. Jadi kalau kita tunduk kepada Torah Bapa, kita menyanjung Bapa, Torahnya. Mulut kita berkata, Bapa, Torahmu itu manis. Namamu Bapa Yahweh manis, indah. Itu kita memberi kemuliaan kepada Bapa Yahweh. Tapi kalau saudara substitusi, saudara ganti dan saudara tidak mau mengakui,
tidak mengakui nama Bapa yang diberikan supaya berkuasa atas hidupmu, berkat Tuhan diberikan supaya saudara menikmati kebaikan Tuhan, tidak kita akui di hadapannya, itu artinya melenceng dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Berilah kepada Bapa Yahweh kemuliaan namanya. Itu maksudnya segala apa yang kau miliki, hartamu, itu adalah hanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Engkau berkata, Bapa Yahweh, engkau baik, harta yang kumiliki ini adalah milikmu, ini ada dalam kendalimu. Pergunakanlah Bapa, ajari aku, beri aku hati yang bijaksana, supaya aku melakukannya semua untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Saya bangga dengan jemaat saya yang mula-mula. Ketika baru-baru saya penginjilan, ketika saya masih muda, ketika saya mengadakan penginjilan di belakang sini, di desa-desa sini, saya punya jemaat yang mula-mula sangat sederhana. Bukan milik pribadi, tapi sewaan. Ketika saya katakan, mau enggak Bapak tempat ini untuk kita serahkan, supaya Bapak dipemuliakan di tempat ini. Oh silakan Om, silakan. Padahal orangnya kerja di pabrik dengan gaji yang sangat secukupnya untuk keluarga itu. Tapi harta yang dia miliki adalah harta sementara yang hanya dia miliki dengan kontrakan sewa saja. Tapi nama Bapa di sana dipermuliakan. Ya, akhirnya berhimpunlah orang-orang di sekitar dan kita memuji Tuhan. Dalam rumah yang sangat sederhana dengan ukuran, kalau saya tidak salah ukur itu sekitar paling 3 kali 4 meter. Tapi itulah hati yang mau menyerahkan apa yang dia miliki untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Biarlah saudara minta tuntunan Tuhan, supaya saudara menjadi biji mata Tuhan, menjadi harta kesayangannya. Ya, kalau harta kesayangan Bapa itu, ya, di Keluaran 19 ayat 5, coba kita baca saja. Keluaran 19 ayat 5. Kalau harta kesayangan itu, maka itu menjadi perhatian Tuhan. Kita akan baca Keluaran 19 ayat 5, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, harta boleh saudara cari, boleh saudara nikmati, tetapi Tuhan katakan, ketika engkau gunakan itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh, maka apa yang terjadi? Saudara akan menjadi harta kesayangan Bapa. Dirimu, pribadimu menjadi kesukaan Bapa, ya, menjadi harta kesayangannya. Ini firman Bapa, Bapa yang berbicara. Ya, kalau saudara imani, itu akan mewarnai hidupmu, maka engkau menjadi biji mata Tuhan. Tuhan akan bela saudara. Ya, saya kalau lihat Tuhan bela saya itu dahsyat, kadang-kadang ngeri banget saya melihat. Ya. Saya mengalami bagaimana Tuhan bela. Tapi kadang-kadang saya pikir kalau saya ceritakan kadang-kadang waduh, ya gimana gitu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan akan bela saudara. Tuhan katakan musuhmu menjadi musuhku. Aku yang berperang melawan musuh-musuhmu. Itu. Jadi saudara, berilah hatimu, ya, beri tubuhmu, beri hartamu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Jangan tahan-tahan ketika Roh Kudus bicara kepadamu. Ya,
Kalau engkau selama ini minta Tuhan berkati, setelah Tuhan berkati, gunakan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, jangan ada anak Tuhan yang pelit. Firman Tuhan di Wahyu dikatakan orang kikir tidak masuk sorga. Ya, orang kikir tidak masuk sorga. Coba kita baca dalam Lukas pasal 18. Orang pelit. Padahal Tuhan bilang bahwa setiap kita memberi itu ada upahnya. Ya, Lukas pasal 14. Tadi saya sudah sampaikan, tapi kita perlu baca ayatnya. Kita baca ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Mendengar itu, Yesua berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat yang ke-23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Wah, ini lucu banget ya. Yesua pengen tahu isi hatinya. Ya, bagaimana dia memperlakukan harta kekayaannya. Begitu disuruh membagi, dia langsung sedih. Ya, saudara yang kekasih, banyak orang terikat dengan kekayaan, ya. Tapi yang saya sampaikan hari ini adalah apapun yang kau miliki, cobalah berbagi dengan orang yang tidak mampu. Ya, jadikanlah tubuhmu itu menjadi bait Tuhan yang kudus. Berbagilah. Ya, saya berusaha untuk melakukan itu seringkali. Ya. Saya kalau ke Jakarta pas lagi lewat lewat pinggir jalan-jalan, ada jembatan layang, saya melihat ada pondok-pondok kecil di situ, satu keluarga yang susah, ya. Begitu saya lewat, Tuhan bilang kasih, saya mampir, saya kasih. Ya, jadi saudara yang kasih, berbagilah. Jangan saudara sampai tidak pernah berpikir untuk berbagi. Jangan sampai, ya. Itu saya sampaikan kepada jemaat. Kalau saudara sudah berdoa dan dapat rezeki, dapat berkat, ya, saudara berbagi untuk supaya engkau menjadi tubuh yang indah, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kalau saudara baca ayat sebelumnya ini, ya, itu orang yang disuruh bagi hartanya itu, ya, dia sudah katakan bahwa dia sudah melakukan, ya, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak mengucapkan dusta, dia menghormati orang dan segala macam. Tapi sudah pada titik suruh memberi, langsung berubah. Ya, jadi hari ini sudah kasih kita mau membawa tubuh kita di kehidupan kita dengan segala apa yang Tuhan percayakan, itu biarlah untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, apa yang Tuhan berikan nikmatilah untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya. Pelihara tubuhmu. Ada orang kadang saking pelitnya, untuk tubuhnya aja dia pelit. Ngerti nggak maksud saya? Harusnya dia makan vitamin, dia tidak mau beli vitamin. Kenapa? Ingin cepat kaya. Ya, supaya dia nanti bisa membuah. Padahal Tuhan bilang, peliharalah tubuhmu. Ya. Jadi saudara, kalau diberi hikmat sama Tuhan, kalau diberi hikmat, dan saya percaya saudara berdoa supaya Tuhan berikan hikmat, ya. Kasih karunia Bapa dari 7 panji roh Bapa, karunia hikmat itu adalah karunia yang Tuhan beri kepada anak-anak Tuhan, ya. Saya berdoa kepada setiap kali tindakan profetik menyalakan menorah, ini saya berbicara membangun
untuk menyatakan 7 panji roh Bapa ada di tempat ini. Ya, ada roh Bapa, ada roh hikmat, ada roh pengertian, roh pengenalan Tuhan, roh takut akan Tuhan, ya, roh pengetahuan akan Tuhan. Ini ada 7 panji roh Bapa ini, itu harus ada pada saudara. Ya, sehingga saudara berjalan dengan 7 panji roh Bapa, sehingga saudara memiliki kekuatan. Ya, tidak ada lagi yang menjadi berhala dalam hidupmu, termasuk anak, termasuk harta, tidak ada yang menjadi berhala. Jangan gara-gara anak saudara tidak beribadah. Jangan gara-gara harta saudara tidak beribadah. Jangan karena yang lain yang menjadi sepertinya lebih penting, lebih hebat, sehingga saudara tidak beribadah. Ya, jadi beribadah itu Jakor itu Syabat di Kadiso itu harus dilakukan. Ya, jadi buat tubuhmu, bawa tubuhmu, pelihara tubuhmu. Karena memelihara tubuh itu adalah kehendak Bapa Yahweh. Tapi ketika engkau masukkan tubuhmu sesuatu yang tidak baik, Bapa Yahweh bilang apa? Aku akan membinasakan orang tersebut. Dia tidak menghargai tubuh yang diberikan Bapa. Bapa berikan tubuh itu supaya sehat, supaya menyembah sujud kepada Dia, tapi dia masukkan hal-hal yang tidak baik. Dia masukkan dalam tubuhnya, dalam pikirannya, dalam hatinya, kalimat-kalimat jampe-jampe, sihir-sihir semua, itu merusak dan menajiskan tubuhnya. Ya, jangan masukkan hal-hal yang najis. Jangan masukkan kata-kata mantra. Jangan masukkan makanan najis yang menajiskan tubuhmu. Baca firman Tuhan. Ya, hari ini saya nggak perlu bicara tentang hal-hal yang najis, terlalu panjang nanti. Ya, puji nama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau saudara, biarlah saudara menjadi pribadi-pribadi yang indah di mata Tuhan. Lakukanlah apa yang menyukakan hati Tuhan. Kenapa? Saudara akan tinggalkan dunia ini. Tidak ada yang abadi. Ya, tapi Tuhan bilang dalam Khotbah pasal 12 ayat 14, Tuhan akan minta pertanggungan jawab kita. Ya, jadi saudara tetaplah setia, lakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Ya, apa yang Tuhan taruh supaya Tuhan disenangkan dalam hidup kita. Kalau Tuhan memberikan kata-kata di dalam hatimu untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan hatinya, lakukan. Jangan tolak tuntunan Roh Kudus. Ya, belajarlah peka, belajarlah dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saudara melihat kemuliaan Bapa dalam kehidupan kita. Inilah firman Bapa Yahweh, Bapa yang memberkati kita. Mari kita naikkan satu pujian pemusik. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini kata-katanya sangat indah. Saya berharap kita bisa mengaplikasikannya secara perlahan tapi menuju kepada kesempurnaan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ya, saudara mungkin sudah lelah duduk terus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, haleluya, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Bapa. Tuhan, bentuklah hati ini, jadi berjana untuk hormat-Mu, bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hati.
Haleluya. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, sedangkan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hati, hanya itu kerinduan. Katakan dengan sungguh-sungguh menyenangkanmu. Haleluya. Dengan anak-anakmu yang berkata ini menyenangkan hatimu Bapa. Dengan apa yang Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. 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 Mari kita bermazmur. Haleluya. Haleluya Bapa.
Rabbi Yahweh Melokul Rizkifu Kadosh 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 Rabbi Yahweh. Syukur ya Bapa, syukur, syukur. Kita naikkan syukur kepada Bapa kita. Kita naikkan pujian Hodullah Yahweh. Setelah pujian ini saya minta Bapak Naftali berdoa untuk firman Tuhan. Hodullah Yahweh kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Bapa untuk daftar yang boleh kami terima. Jadikanlah kami bait-bait kudus-Mu Bapa. Semakin hari, semakin semakin melekat kepada Bapa. Setiap daftar yang kami dengar tadi tertanam di dalam hati-hati yang subur Bapa. Dan kami akan keluar dari tempat ini jadi kitab-kitab yang terbuka. Biar firman yang sudah ditabur terukir di loh hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Urapan yang luar biasa Bapa terus limpahkan kepada hamba-Mu Bapa Gembala. Terima kasih kalau Bapa memakai dan memilih hamba-Mu bukan untuk mencari uang dan harta, tetapi untuk menabur kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bapalah awal, Bapak adalah akhir. Biar itu senantiasa ada di hati, pikiran, roh, jiwa kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Bapa. Sebab setiap firman, setiap daftar yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi melakukan apa yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yeshua Masih. Jadikan kami Bapa rumah doa-Mu, agar semua keluarga kami datang menyembah-Mu. Jadikan kami Bapa rumah doa-Mu,
agar semua bangsa Indonesia datang hidupku ke tempat kudus-Mu Yahweh, di mesta-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ini doa kami jemaat Abah. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mengenal padamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, Agar semua keluarga kami, semua keluarga kami datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua bangsa agar semua bangsa kami datang menyembah-Mu. agar semua bangsa-bangsa, Agar semua bangsa-bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua bangsa-bangsa datang menyembah-Mu. Bishem Yeshua HaMashiach Yahweh Zebaot. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menaburkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Saya mohon kepada yang berdoa persembahan untuk maju ke depan. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kasih-Mu yang gak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Bapa. Bapa, sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum bisa memberikan. Bapa, berkati apa yang menjadi pekerjaan tangan kami, apa yang menjadi pekerjaan kami Bapa Yahweh, yang memberkati Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan persembahan kami Tuhan, semua kami serahkan kepadamu dalam nama Bapa Yahweh Bishem Yesua. Haleluya. Amin. Sambil kita menjalankan persembahan, kita mau naikkan pujian Semesta Bernyanyi dengan firman-Nya yang ajaib.
kicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta Dipuji hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Haleluya. Terima kasih buat persembahan saudaraku. Bapak Yahweh memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan Bapak Robert. sebentar ya. Assalamualaikum, selamat siang. Saudara-saudara terkasih, kasih hati Tuhan yang bisa mengikuti ibadah Sabat pada pagi dan siang hari ini, baik yang mengikuti dari Kelapa maupun juga melalui online dan Facebook, dan juga nanti ada tayang tunda melalui YouTube. Dan Bapak Surgawi memberikan sukacita yang melimpah di Sabat ini. Kenikmatan dari tulus Tuhan Yahweh, dan kita sungguh bersyukur kita sudah bisa memenuhi panggilan Sabat untuk beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih buat anak Tuhan yang pada hari ini Bapak Gembala yang sudah tiba dari NTT dengan kesehatan, dengan perlindungan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan telah melayani kita dalam firman Tuhan pada pagi hingga siang hari ini. Dan juga terima kasih buat pimpin pujian, worship leader, singer, para pemusik yang telah melayani dengan tulus hati, juga petugas operator telah memberkati dengan berkat yang melimpah, hati yang tulus melimpah buat anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini dan juga yang akan datang. Anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu ada Oma Billy. Selamat ulang tahun Oma, panjang umur, sehat-sehat selalu, dalam kasih setia Tuhan, berikan kesehatan dan apa yang menjadi kerinduan Oma, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati buat Jessica yang hari ini berulang tahun, panjang umur, sehat-sehat selalu, dan diberkati dalam kuliahnya, kesehatan dan anugerah Tuhan melimpah. Yang terbaik sudah diberikan Tuhan buat Jessica. Juga buat besok ada Bang David Raymond Ginting, Raymond Perdamenta Ginting. Ya, ulang tahun tanggal 11 Desember. Panjang umur, sehat selalu, dan berkat yang melimpah, berikan hikmat dan juga kebijaksanaan. Sukses dalam kuliahnya ya Bang di Medan, dan dapat lulus, segera lulus dan mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat Bang David. Tuhan memberkati buat kita semua. Biarlah kasih setia Tuhan, terus jaga kesehatan, jangan banyak minum air dingin, biar sehat-sehat selalu. Banyak minum madu, kalau perlu juga bawang putih. Oke, Tuhan berkati kita semua. Sahabat Shalom. Haleluya. Kita sudah mendengarkan. Selamat. Kita sudah mendengarkan pengumuman. Kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kembali saudara untuk bangkit berdiri. Nanti di akhir pujian saya mohon kepada yang berdoa syafaat. Sebelumnya kita mau naikkan angkat satu pujian dulu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
Tuhan saat ini ada di hari Sabat. Kalau bukan Bapa yang berkenan di dalam hidup kami di hari ini Tuhan, gak ada apa-apanya hidup kami Tuhan. Inilah yang membuat hati kami bisa diam di hadapan-Mu Bapa. Inilah yang membuat hati kami koyak, dan magnetnya adalah Engkau Tuhan yang harus datang bersama kami Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi kebanggaan kami hari Sabat yang kami pegang ya Tuhan. Ini adalah perjanjian yang kekal yang akan dicatat ya Bapa di dalam kerajaan surga, bahwa hari ini hidup kami dijamin. Kami pasti akan berhidup kepada kehidupan yang kekal bersama-Mu ya Bapa. Sungguh kami bangga Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu Bapa. Gak ada yang bisa kami banggakan Tuhan. Kami cuma debu tanah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pegang selalu hati kami Tuhan. Biarkan kami hidupi Torah-Mu. Itu yang kami pegang ya Tuhan. Sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini Bapa. Luar biasa ya Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan. Buat hidup kami Tuhan. Ada perubahan ya Bapa. Saat kami dengar, saat kami terima dan tertanam di dalam hidup kami, firman ini hidup ya Tuhan. Firman ini yang berdengung di dalam hidup kami. Firman ini tidak mati begitu saja Tuhan benihnya, tapi firman ini hidup. Saat nanti kami datang Tuhan mengalami apapun ya Tuhan, firman ini yang berbunyi dan Roh Kudus-Mu yang mengingatkan buat hati kami di mana kami akan berlanjut melangkah, dan kami peka dengan apa yang Bapa perintahkan, dan kami taat ya Tuhan untuk menjalankan perintah ini ya Tuhan. Biarkan kami selalu punya hati yang sujud ya Tuhan kepadamu Bapa, yang mau meninggikan Engkau ya Bapa Yahweh yang baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk Bapak Gembala kami memberikan firman ini Tuhan di hari ini. Selalu ajari kami ya Tuhan menangkap sesuatu yang baru. Biarkan kami punya hati yang mau dibentuk, bukan hati yang mau dikeraskan karena kebenaran diri kami. Tapi biar kebenaran-Mu Tuhan yang membuktikan semuanya Tuhan di atas segala-galanya. Dan kebenaran itu yang akan membukakan jalan di depan buat kami selangkah demi selangkah Tuhan bersama-Mu Bapa. Bahwa hidup kami Tuhan seperti anak tangga Tuhan, naik ke atas dan bukan turun ke bawah ya Tuhan. Kami akan ada di paling atas di puncak kejayaan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tanamkan selalu di hati kami Tuhan. Biarkan Bapak Gembala kami Tuhan yang memberikan firman ini Tuhan, bersama keluarganya Tuhan diberikan kesehatan, diberikan damai sejahtera dimanapun Bapak Gembala kami memberikan firman kepada setiap orang-orang yang mendengarnya Tuhan, agar terberkati dengan nama Bapa Yahweh dahsyat, dan Bapa Yahweh yang akan menjadi Tuhan di dalam hidup Bapak Gembala kami dan keluarganya. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun Bapak Gembala kami melangkah, ada terobosan baru, ada lawatan, ada tuayan, dan nama-Mu Bapa diperdengarkan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, dari ujung sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Selalu Tuhan bukakanlah berkat-berkat yang melimpah buat Bapak Gembala kami, buat kesehatannya, kekuatannya di masa tuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai nanti Tuhan Bapa yang panggil akan selalu Tuhan ada memuliakan nama Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan. Begitu pun buat kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang punya masalah ya Tuhan, termasuk hamba-Mu ya Tuhan. Kami datang di hari Sabat ini Tuhan bukan karena masalah kami, tapi kami cari Engkau karena kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau lebih dari segala-galanya. Engkau yang sudah berperang di depan bersama kami Tuhan. Bagian kami adalah percaya. Kami terima kemenangan, kami terima tuan-tuayan. Mungkin di pikiran kami gak mengerti Tuhan. Inilah daging kami, tapi kami percaya ada Roh-Mu yang ajaib yang tuntun kami Bapa.
Saat kami keluar dari tempat ini, kami ada perubahan. Saat kami keluar dari tempat ini, kami ada pemulihan. Saat kami keluar dari tempat ini, ada berkat baru yang kami terima. Dan saat kami keluar dari tempat ini, Roh Bapa selalu ada di dalam hidup kami, yang menjagai kami sepanjang waktu. Bukan sampai di sini Tuhan, sampai nanti Bapa yang putuskan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang sangat-sangat baik, yang teramat baik, yang tidak bisa kami lukiskan. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Bapa. Seminggu ini Tuhan, dari awal tutup sahabat sampai akhir sahabat ketemu kembali Tuhan. Aku rindu, kami rindu Tuhan bersamamu Bapa. Ini yang membuat kami tahan di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk bertahan sampai kami ketemu pribadi-Mu Tuhan. Ini yang membuat kami punya kerinduan, yang mengoyakkan hati kami Tuhan, harus datang bersamamu sampai tuntas Tuhan. Dan hati kami yang Kau bawa Tuhan, biar Kau berkenan di dalam hidup kami ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bapak Yahweh yang baik, kami bawa juga setiap jemaat-jemaat kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Bapak Yahweh penyembuh, Bapak Yahweh Rapa, Bapak yang sudah berjalan lebih dulu, yang mengurapi setiap jemaat kami yang sakit, dari orang tua sampai anak-anak. Dijamah Bapak Yahweh, kami percaya Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat yang diterima. Di dalam sakit penyakit ini Bapak mau dibesarkan, dan Bapak dimuliakan lewat sakit penyakit ini, dan sembuh di dalam nama Bapak Yahweh menjadikan langit dan bumi ini. Kami perintahkan semua sakit ini sudah dibuang, yang sakit sudah disembuhkan. Di dalam nama Bapak Yesus ada berkat baru buat kami semua Bapak. Begitupun juga ya Tuhan, yang berulang tahun di hari ini dan sepanjang minggu ini Tuhan, Bapak yang memberikan umur yang panjang, berkat kelimpahan, kelancaran, kemudahan, dimanapun mereka melangkah, dibukakanlah jalan yang baik dari Bapak Yahweh. Terbukalah jalan dan pintu-pintu yang tertutup, semuanya dibukakan, ada terobosan. Bapak yang berjalan dan Bapak yang menerobos lebih awal, dan Bapak yang membukakan jalan, dan semua pintunya terbuka, dan semuanya menerima yang menjadi porsinya. Tidak ada yang bisa ditunda. Yang terlepas di surga akan terlepas di bumi. Dalam nama Bapak Dasat Biseme Suamasia, yang berulang tahun hari ini akan mendapatkan hikmat pengertian yang darimu. Akan ada sukacita yang berlimpah, dan akan ada berkat-berkat yang akan Kau sediakan yang lebih baik ya Bapak. Begitupun juga kami bawa juga ya Tuhan, untuk negara kami ya Tuhan, bangsa kami yang kami cintai, Indonesia ini Tuhan. Dalam situasi politik seperti ini Tuhan, dalam keadaan kondisi yang belum stabil ya Tuhan, untuk perekonomiannya Bapak, kami percaya Tuhan, Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia kepunyaan-Mu Bapak, Indonesia biji mata-Mu ya Bapak. Terus Tuhan, ada api Roh-Mu di Indonesia, dan ada Bapa yang bertata di Indonesia. Tidak akan bisa Tuhan, sekalipun iblis merencanakan apapun yang jahat, tidak bisa masuk ke dalam Indonesia kami ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, dari Presiden sampai ke RT RW dan sekitarnya masyarakat di Indonesia Tuhan. Buat tenang, buat tidak gaduh ya Tuhan, dengan kondisi politik baik perekonomian yang saat ini muncul ya Bapak. Kiranya Bapak yang memberkati Tuhan kepemimpinan Bapak Presiden kami Bapak Jokowi ya Tuhan, jamah hati, mulut dan perkataan dan tindakannya Tuhan. Saat dia membuat satu perencanaan, saat dia membuat satu rancangan, itu darimu ya Bapak, rancangan yang terbaik buat mengatur kami semua. Dan begitupun kami yang diberikan instruksinya ya Tuhan, kami menjalankan dengan baik, tidak ada rasa mengeluh ya Bapak. Dan kami yang menjalani ini semua Tuhan, semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat Israel Tuhan, milik kepunyaan-Mu Tuhan, pusaka-Mu Bapak. Diberkatilah bangsa Israel, diberkatilah bangsa Israel yang mengandalkan Bapak Yahweh. Engkau akan selalu ada dalam tangan Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh akan selalu memberkati engkau Israel. Terima kasih ya Bapak untuk di hari ini.
Mungkin kami selesai Tuhan dari tempat ini, tapi Engkau belum selesai buat hidup kami Tuhan. Kami masih rindu Engkau terus Tuhan, lepas pribadi Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Masih banyak Tuhan yang harus kami tuntaskan bersamamu Bapa, karena Engkau sumber kehidupan buat kami. Terima kasih Bapa untuk sahabat yang indah ini, kami sangat bersyukur. Kalau bukan Bapa yang jadikan baik dan jadikan indah sahabat ini Tuhan, kami gak tahu mau bilang apa Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa di siang hari ini, untuk di sahabat ini Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan, terimalah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan doa ini kami mau sempurnakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Masiah. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami berdoa dalam doa Bapa kami. Makanan kami yang syuknya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang berdosa pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku, Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakan semua perbuatanmu. Dipuji hatiku, Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa Yahweh yang Maha Kudus, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan anugerah terbesar dalam hidup kami. Bapa berikan Yesus Hamasi sebagai anak domba Paskah yang tersembelih, yang Bapa korbankan, domba yang sempurna yang Bapa beri, Yesus Hamasi. Kami membawa anak domba yang tersembelih, anak domba yang harum bagimu ya Bapa. Tuhan, persembahan yang harum bagimu ya Bapa. Terima kasih yang melayakkan kami Tuhan untuk beribadah Sabat, yang melayakkan kami untuk menerima janji-janji-Mu ya Aba Yahweh yang mulia. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang tak terbalaskan kami. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang Engkau telah tuntun beribadah pada hari Sabat yang Kau perintahkan. Bapa, terima kasih buat langkah-langkah kami yang Tuhan tentukan berada di bait-Mu ya Bapa. Berkati umat-Mu jemaat GPR, haleluya, di tempat ini Bapa, maupun umat-Mu yang mengikuti dalam aplikasi Zoom, Facebook, karena satu dan lain hal mereka tidak dapat datang ke bait-Mu. Bapa, berkenanlah Kau memberkati mereka semua. Bapa, terima kasih semua anak-anak-Mu Tuhan yang telah beribadah. Berkati mereka memasuki Yom Rishon sampai Yom Sisi. Bapa, Engkau yang berjanji umat yang telah beribadah, Engkau akan memberkati air roti, makanan dan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang. Berkati anak-anak-Mu dalam kesehatan. Engkau memberikan tubuh kami yang sempurna. Engkau membuat tubuh kami sehat sempurna. Demi nama Bapa Yahweh, terjadilah atas umat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Berkati tangan-tangan mereka yang telah memberikan persembahan syukur kepadamu, memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan yang Kau perintahkan. Bapa, balaskan berlipat kali ganda. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bapa Yahweh, Engkau menjauhkan lelang pelahap semua yang tidak baik. Engkau menjauhkan dari kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Biarlah para sarif malaikat-Mu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Bapa, anak-Mu yang berulang tahun hari ini, Tuhan Jessica, masyarakat dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh, Engkau terus berikan hikmat pengertian.
Engkau bawa dia masuk dalam kehendak-Mu, rencana-Mu yang indah. Bapa Yahweh, berkati semua anak-Mu yang berulang tahun, baik yang akan datang Bapa, di hari-hari yang akan datang. Bapa ya, berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, yang telah hari ini Bapa Engkau mendatangkan Bapak Hartanto dengan anaknya Bapa. Terima kasih Bapa, untuk pertama kali dia menginjak baik-Mu di tempat ini. Bapa, Engkau berkata langkahnya Engkau yang tentukan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Bapa, rencana untuk Brit Mila serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-Mu yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti teladan Yesus, Hamasi dan para nabi, Bapa Engkau memberikan kekuatan. Bapa, serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang menentukan tanggal waktunya di bulan Desember ini. Terima kasih Bapa, jadilah rancangan-Mu yang indah sesuai dengan dabar-Mu, kehendak-Mu, isi hati-Mu Bapa. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati usaha mata pencarian pekerjaan anak-anak Bapa, apapun yang mereka kerjakan biar berhasil baik, karena mereka telah beribadah kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepada Bapa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Bapa Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh Yismerika Yair Yahweh Panai Paleka Vikurika Yisha Yahweh Panai Paleka Yashem Lecha Shalom. Amin. Abi Todaraba. Abi Todaraba. Haleluya. Abi Todaraba. Shabbat Shalom, Bapak yang memberkati. Silakan duduk dulu. Saudara yang kasih, ini kita kedatangan